Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya mata kuliah studi Quran hadis dengan tema hadis dan sains. Nah, kali ini kurang lebih juga sama berkaitan dengan Al-Quran dan sains, tentang tema yang sudah pernah kita bahas. Namun fokus kita kali ini adalah pada hadis-hadis Nabi. Baik teman-teman, di sini nanti kita akan utarakan ya berkaitan dengan yang pertama, urgensi mengetahui korelasi antara hadis dan sains. Jadi kenapa sih kita harus mengetahui hubungan antara hadis dengan sains atau fakta-fakta ilmiah? Nah, yang pertama adalah karena hadis ini mengandung beragam informasi dan juga sebagai sumber ilmu. Ya, selain Al-Qur'an ya sebagai sumber ilmu pengetahuan, di dalam hadis Nabi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan pula. Yang berikutnya, hadis Nabi ini sebagai penguat ya atas kebenaran dan juga autentisitas hadis. Terlebih jika sekarang ini kita menemukan ya atau kita melihat adanya beragam fakta ilmiah berasal dari hasil riset. Nah, ini menjadi tolak ukur kebenaran. Oh, berarti memang benar ya hadis Nabi ini memang luar biasa. Hadis Nabi ini tidak diragukan lagi kebenarannya ya. Kalau misalnya sekarang ini kita sudah menemukan fakta-fakta ilmiah yang relevan dengan hadis Nabi berdasarkan hasil-hasil riset. Yang kemudian ilmu pengetahuan ya yang telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an itu secara rinci ada penjelasannya di dalam hadis Nabi. Kemudian ada spirit ya bagi umat muslim ya, umat muslim untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan lebih jauh berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sains. Yang berikutnya adalah ini yang terpenting ya, dengan kita mengetahui korelasi hadis dan sains, kita tidak akan melakukan dikotomi lagi. Ya, jadi kita tidak akan melakukan dikotomi atau pemisahan ya antara ilmu umum dan ilmu agama, karena sejatinya semua ilmu itu sumbernya dari satu ya, dari satu zat yakni Allah. Kemudian Allah ini juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada Rasul ya yang kemudian termanifestasi dalam hadis-hadis Nabi itu. Jadi kita jangan sampai melakukan dikotomi, karena sejatinya semua ilmu itu sama, tidak ada pembedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Karena hadis Nabi pun juga ternyata memuat isyarat-isyarat ilmu pengetahuan umum ya, yang sains yang sebagaimana sekarang itu sudah ada pengembangan dan juga riset lebih jauh. Oke, yang berikutnya ada diskursus ya atau perbedaan pandangan tentang autentisitas hadis dan korelasinya dengan sains. Jadi begini teman-teman, ada paradigma yang dibangun bahwasanya dalam mengetahui ya hadis ini sebenarnya autentik atau tidak, hadis ini sebenarnya benar atau tidak. Nah, kebenaran dan juga autentisitas hadis itu bisa dibandingkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dibandingkan dengan Al-Qur'an, selaras tidak dengan Al-Qur'an. Kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi yang memiliki tema yang sama. Kemudian dengan kronologi sejarah, relevan nggak dengan sejarah, dengan logika, dan juga yang terakhir adalah dengan sains. Maka fokus pada pembahasan kali ini adalah sains yang dijadikan sebagai tolak ukur autentisitas hadis Nabi. Jadi sebenarnya hadis Nabi itu dinyatakan autentik diukur dari sisi keilmiahan hadis tersebut, begitu kira-kira. Nah, maka di sini menurut Ali Mustafa Yakub ada beberapa kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama ada kelompok atau golongan konservatif, di mana mereka menolak sains sebagai tolak ukur untuk autentisitas dan juga untuk keaslian atau kemurnian hadis. Ya, karena apa? Karena menurut mereka hadis dan sains itu dua entitas yang berbeda. Hadis itu sifatnya final dan juga mutlak, sementara sains itu sifatnya masih dinamis, yang artinya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan juga sains itu merupakan produk pemikiran manusia, sementara hadis Nabi itu sebagai produk yang disampaikan oleh Rasul dengan petunjuk dari Allah. Nah, itu mereka menganggap bahwa tidak bisa sains menjadi tolak ukur kebenaran atau autentisitas hadis. Kemudian yang kedua, kelompok moderat. Ini mereka menerima ya bahwa sains itu bisa digunakan ya sebagai tolak ukur kebenaran dan juga autentisitas hadis. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah
kebenarannya itu telah teruji serta ada konsensus di kalangan ulama untuk menerima sains tersebut sebagai tolak ukur autentisitas hadis. Yang ketiga adalah kelompok ekstremis, di mana mereka secara keras sangat menerima atau sangat getol ya untuk menerima sains sebagai tolak ukur autentisitas hadis. Nah, di sini mereka menganggap bahwa kesahihan hadis itu justru dilihat dari relevansinya dengan sains. Kalau tidak relevan berarti dia tidak sahih begitu. Nah, meskipun mereka nanti menemui sebuah hadis yang sumbernya dari kitab sahih, baik itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, akan tetapi jika bertolak belakang dengan sains, maka mereka tidak akan bisa menerima itu. Nah, oke, kita lanjutkan pada contoh-contoh. Nah, contoh-contoh ini juga sekaligus memperkaya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman presentator ataupun juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman audiens. Untuk contoh-contoh sains di dalam hadis antara lain ada api di dasar laut. Nah, api di dasar laut itu ternyata sekarang ini kita juga bisa menyaksikan dalam wujud apa, Bu? Api ini bukan berarti ada api yang berkobar begitu, nggih. Namun api ini sekarang bisa kita lihat adanya magma. Ya, jadi adanya zat magma di dasar laut ya atau di gunung ya. Di gunung yang ada di dasar laut itu memiliki kandungan magma. Ya, tidak hanya di gunung saja sebenarnya, di lapisan bumi ini juga ada unsur magmanya ya. Ada bagian lapisan bumi yang mengandung unsur magma. Maka di sini secara logika mungkin kita berpikir, mosok sih ada api yang ada di dasar laut? Kan seperti itu logika yang kita bangun. Ya, maka ternyata setelah diteliti lebih jauh memang ada ya, memang ada api, namun dalam wujud zat yang ada unsur tanahnya, kemudian juga ada unsur bebatuan, jadi tidak hanya kobaran api yang seperti kita bayangkan. Nah, itu dalam wujud magma. Seperti kalau di Indonesia ada Gunung Krakatau, kemudian juga Gunung Anak Krakatau, meskipun mereka ada di laut, ternyata mereka juga bisa meletus ya, menghasilkan magma ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada 7 lapisan bumi. Nah, jauh sebelum teori tentang 7 lapisan bumi ditemukan, ternyata Rasulullah juga sudah mengisyaratkan adanya lapisan bumi yang berjumlah 7. Nah, ini antara lain hadis yang menyatakan tentang hak ya, orang yang mengambil hak orang lain ya dalam wujud mengambil sejengkal tanah. Nah, ini mereka akan dihimpit dengan 7 lapis bumi. Nah, 7 lapis bumi ini sudah diisyaratkan oleh Rasul dan memang benar ya. Saat dilakukan penelitian memang ada 7 lapisan dari lapisan bumi itu sendiri. Dari lapisan paling dalam ya, lapisan inti bumi hingga lapisan terluar. Itu jumlahnya memang ada 7 lapis. Yang berikutnya adalah perkembangan janin. Ini sebenarnya relevan dengan ayat Al-Qur'an, Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Fase perkembangan janin diawali dari sulalatin min tin kalau di dalam Al-Mu'minun ya, dari saripati tanah, kemudian menjadi sperma. Nah, ini relevan dengan hadis ini. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah, alaqah menjadi mudghah, segumpal daging, mudghah menjadi 'idham atau tulang belulang ya. Faqasaun 'idham malahman. Jadi kemudian kalau di dalam ayat Al-Qur'an gitu ya. Jadi tulang belulang ini dibalut dengan daging. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi ini diberitakan secara lebih detail berkaitan dengan waktu perubahannya. Jadi dari nutfah ke alaqah itu waktunya 40 hari. Alaqah ke mudghah membutuhkan waktu 40 hari, mudghah ke 'idham 40 hari. Ya, sehingga kalau dikalkulasi ada 120 hari yang ketika dikonversi dalam bentuk bulan itu ada sekitar 4 bulan. Nah, dalam perkembangan janin secara medis pun ya, pada saat usia 4 bulan itu janin sudah masuk trimester 2 di mana janin sudah berbentuk wujud manusia, namun perlu memerlukan waktu yang lebih jauh untuk lebih berkembang lagi hingga usia 9 bulan. Nah, ini ternyata relevan ya dalam hadis Nabi. Ini dinyatakan nanti saat memasuki 40 hari ketiga ya, atau sekitar 120 hari ini ditiupkan ruh. Nah, ini menjadi fase yang menentukan ya, fase yang menentukan tentang nanti bagaimana nasibnya, bagaimana rezekinya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya tentang genetika ya atau keturunan. Nah, ternyata
ciri fisik ya maupun ciri psikis yang dimiliki oleh seseorang itu juga tidak terlepas dari adanya faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, berkaitan dengan faktor genetik antara lain ada hadis Nabi di mana seorang laki-laki Badui itu bertanya kepada Rasulullah, ya karena beliau itu curiga ya terhadap istrinya, kok anak saya ini hitam, jangan-jangan istri saya ini melakukan suatu hal yang tidak gitu ya, ada suatu kecurigaan. Maka beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya, Rasul, istriku melahirkan seorang anak, tapi anaknya ini berkulit hitam. Maka Rasul bertanya, kamu punya unta, warnanya apa bulunya? Maka dijawab merah. Maka kemudian Rasul bertanya, ada nggak yang warnanya hitam? Maka sahabat tadi menjawab, ada, warnanya hitam. Kemudian ditanya oleh Rasul, lah terus datangnya warna hitam itu dari mana? Maka kemudian si laki-laki ini berpikir dan menjawab, mungkin dari keturunan moyangnya dulu. Nah, maka Rasul sekaligus menegaskan, begitu pula dengan anakmu yang berkulit hitam itu juga kemungkinan besar adalah warisan dari nenek moyangnya. Nah, ini menjadi isyarat ilmiah adanya warisan ya, warisan atau warisan fisik. Ya, ini kaitannya dengan genetik ya, atau faktor keturunan yang bisa menentukan dari warna kulit ya atau ciri fisik yang lain. Oke, yang berikutnya kaitannya dengan genetika. Ini bisa kalian baca sendiri karena kurang lebih sama. Yang kemudian ada tentang kromosom ya. Kromosom sebagaimana kita ketahui untuk wanita itu memiliki potensi kromosom Y sementara untuk laki-laki itu memiliki 2 kromosom, yakni kromosom X dan juga kromosom Y. Maka di dalam hadis Nabi itu disampaikan bahwa berkaitan dengan masalah anak ya, jika sperma laki-laki ini mendahului sperma wanita maka akan menyerupai ayahnya. Kemudian sementara sperma wanita ini mendahului sperma laki-laki maka akan menyerupai ibunya. Nah, penyerupaan ini ternyata sekarang ya setelah dilakukan penelitian lebih jauh memang ada keterkaitan antara keluarnya sperma dan juga masuknya sperma itu ke dalam sel telur. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan hal kromosom. Nah, ini luar biasa sekali, jauh sebelum ilmu pengetahuan ditemukan Rasulullah sudah mengisyaratkannya di dalam hadis Nabi ya, kaitannya dengan jenis kelamin bayi. Kemudian terkait dengan air kencing bayi ya, bayi laki-laki maupun perempuan itu ternyata memiliki perbedaan penanganan ya. Adapun untuk air kencing bayi laki-laki cukup diperciki air karena setelah diadakan penelitian air kencing bayi laki-laki itu memang benar-benar murni bersih ya. Kemudian untuk air kencing bayi perempuan itu meskipun masih belum mengkonsumsi apapun selain ASI, itu secara unsur-unsur kandungan air kencing bayi perempuan itu sudah ada unsur darah ya, sebagaimana nantinya berpotensi atau yang nantinya akan berkembang ya untuk fase menstruasi mereka ya. Jadi dari lahir itu sudah ada kandungan yang serupa dengan kandungan darah. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya penanganan yang berbeda. Nah, ini luar biasa sekali nih, rahasia Rasul ya. Rahasia Rasul dari dulu ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, ternyata Rasul sudah memerintahkan untuk melakukan hal ini. Nah, maka dikhawatirkan kalau air kencing bayi perempuan hanya dipercikai air maka akan membahayakan jiwa ya, karena ada bakteri atau kuman yang bersarang di dalamnya. Oke, yang kemudian terkait dengan air liur anjing ya, air liur anjing ini diperintahkan oleh Rasul untuk mensucikan wadah ya, pada saat ada wadah kalian itu jilat oleh anjing. Alasannya kenapa harus disucikan sampai 7 kali dan salah satunya dengan debu. Nah, itu alasannya adalah karena di dalam air liur anjing itu mengandung mikroba, di mana mikroba itu tidak akan mati kecuali diberikan disucikan dengan debu. Nah, ternyata setelah diteliti lebih jauh, debu itu memiliki sifat antimikroba atau antiseptik. Nah, sehingga bisa
menetralisir dari mikroba yang ada di dalam air liur anjing. Nah, ini luar biasa juga ya. Kemudian kita masuk pada sayap lalat. Nah, kalian pasti pernah mendengar hadis ini bahwa di dalam sayap lalat itu yang satu mengandung obat dan yang satu mengandung penyakit. Maka silahkan celupkan keduanya ya pada saat kalian menemui lalat di makanan atau minuman kalian. Nah, ini juga ada riset lebih lanjut berkaitan dengan sayap lalat. Memang benar ya, ada kandungan-kandungan tertentu di dalam sayap lalat yang berpotensi untuk memunculkan dua jenis yakni ada penyakit dan juga obat itu. Kemudian ada khasiat zaitun. Nah, jauh sebelum zaitun ini diformulasikan dalam wujud kosmetik, dalam wujud makanan, minuman dan lain sebagainya ya yang berkaitan dengan kehidupan manusia sekarang ini, ternyata Rasul ya sejak dulu juga sudah memerintahkan untuk menggunakan buah zaitun dan juga minyak zaitun untuk rambut ya. Nah, itu sekarang kita bisa menyaksikan bahwa produk-produk yang kita gunakan itu juga mayoritas sudah menggunakan khasiat ya atau merasakan manfaat dari buah zaitun ini dalam wujud minyaknya, dalam wujud buahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian khasiat dari kustul atau kistul hindi. Nah, kustul hindi ini adalah kayu India. Ya, kayu India ini ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kaitannya dengan saluran pernafasan. Jadi dulu kalian bisa melihat ya dalam hadis ini diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul, lantas Rasul memerintahkan untuk menggunakan kayu India ini. Nah, kayu India ini sifatnya adalah untuk menyembuhkan saluran pernafasan. Maka kemarin ya pada saat maraknya COVID-19, kistul hindi ini juga semakin populer dan juga banyak dicari orang ya, karena ternyata juga banyak yang merasakan manfaat yang luar biasa dari kistul hindi untuk menyembuhkan COVID-19, karena COVID-19 juga kurang lebih sama ya kaitannya dengan saluran pernafasan. Oke, yang berikutnya khasiat madu dan bekam. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi madu ini khasiatnya untuk kita konsumsi maupun untuk kulit kita juga sangat bagus. Itu juga sudah ada penelitiannya. Berkaitan dengan bekam juga sama. Ternyata bekam ya ini sangat bermanfaat untuk melakukan regenerasi darah dalam tubuh manusia, karena sirkulasi darah ini tidak selalu bersih ya, darah yang mengalir dalam tubuh kita, karena ada proses-proses yang harus atau fase-fase yang kita alami. Maka untuk mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh kita ya itu bisa dengan cara bekam. Nah, ini juga sekarang sudah ada pengembangan teknologi bekam secara lebih canggih dan tentu saja secara lebih higienis di rumah sakit besar. Nanti kalian bisa menelusuri lebih jauh berkaitan dengan khasiat madu dan bekam serta khasiat-khasiat yang lain, serta juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita diskusikan kali ini. Ini adalah bibliografinya. Kurang lebih ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Syukur lakum ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.